Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 SMK. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah terlebih dulu kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar-kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya. Semoga semuanya pada hari ini sehat, ceria, dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Pengertian khutbah, tablik, dan dakwah. Khutbah. Kata khutbah yang artinya yaitu pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana bulan atau khusuf, dan gerhana matahari atau khusuf. Khutbah pada sholat minta hujan atau istisqa, khutbah nikah, dan khutbah tatkala wukuf di Arafah. Khutbah sholat 2 hari raya, sholat istisqa, sholat 2 gerhana pada dasarnya sama dengan khutbah sholat Jumat. Tablik. Kata tablik artinya menyampaikan. Menurut istilah, tablik adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang bertablik disebut mubalik jika laki-laki dan mubalighah jika perempuan. Kemudian dakwah. Kata dakwah artinya memanggil, menyeru, atau mengajak. Menurut istilah syara, dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Baik, ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. A. Ketentuan khutbah Jumat. Syarat khatib Jumat yaitu memenuhi ajaran Islam, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya, dapat membaca hamdalah, syahadat, sholawat, Al-Quran, dan hadis dengan baik dan benar, sanggup, jelas, dan mudah dipahami ketika berbicara, orang yang sudah balik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta orang yang dipandang terhormat, dihormati, dan disegani. B. Syarat-syarat 2 khutbah Jumat. Yang pertama, khatib suci dari hadas dan najis, tertutup auratnya. Yang kedua, khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir. Yang ketiga, ketika khutbah, khatib berdiri jika mampu. Yang keempat, khutbah diucapkan dengan suara yang keras. Yang kelima, tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah pertama dan kedua. Kemudian ketika khatib khutbah, jamaah harus mendengarkan. Selanjutnya C. Rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadatain, yang ketiga membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, yang keempat berwasiat takwa kepada jamaah, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah, kemudian berdoa pada khutbah kedua. Selanjutnya D. Sunnah khutbah Jumat,
yaitu khatib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi, kemudian khatib mengawali khutbah hendaknya dengan salam, kemudian khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Khatib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap arah jamaah, menertibkan 3 rukun, membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk antara dua sisi. Selanjutnya, mendengarkan khutbah. Khutbah Jumat termasuk syarat sahnya penyelenggaraan sholat Jumat. Ketika khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, jemaah Jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Ketentuan tabligh dan dakwah. Ketentuan atau cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan setiap muslim atau muslimah dalam melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu berdakwah seperti tabligh atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, dalam bertabligh atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Yang C, dakwah dapat dilakukan bilhal, yaitu melalui perbuatan baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala agar diteladani orang lain. Kemudian D, dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan dan menggunakan metode-metode. Yang pertama, metode al-hikmah, yaitu penyampaian dakwah terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwahnya. Yang kedua, metode al-mau'izah, yaitu dakwah dengan cara seperti memberikan nasihat, pengajaran, dan teladan yang baik. Yang ketiga, metode al-mujadalah allati iya ahsan, ialah bertukar pikiran atau berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Kemudian yang C, perbedaan khutbah Jumat dan dakwah. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Pada khutbah Jumat, waktu pelaksanaannya adalah sesudah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur pada hari Jumat. Rentang waktu pelaksanaan terbatas. Sedangkan pada dakwah, waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan kapan saja dan waktunya tidak terbatas. Yang kedua, khatib Jumat dan juru dakwah atau dai. Khatib Jumat harus laki-laki, sedangkan juru dakwah selain laki-laki, perempuan boleh. Khatib Jumat harus suci dari hadas dan najis, sedangkan dai tidak diharuskan suci dari hadas dan najis. Khatib Jumat harus duduk sebentar antara khutbah pertama dan kedua, sedangkan dalam berdakwah tidak. Kemudian, yang ketiga, para pendengar khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja, sedangkan para pendengar dakwah adalah untuk umum atau laki-laki dan perempuan. Yang keempat, ketentuan syarat dalam berkhutbah dan dakwah. Bagi seorang khatib Jumat dalam melaksanakan khutbahnya harus membaca hamdalah, syahadatain, sholawat, wasiat takwa, membaca Al-Quran dan doa. Sedangkan bagi seorang dai tidak diwajibkan. Kemudian yang D, cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah. Yang pertama, menyusun teks khutbah Jumat dengan langkah menentukan tujuan khutbah yang ingin dicapai, menetapkan judul khutbah, menentukan metode dan uraian-uraian materi dari judul khutbah, misalnya menguraikan pengertian iman dan mukmin, menjelaskan sikap perilaku mukmin yang sempurna imannya, menjelaskan manfaat-manfaat seorang mukmin yang sempurna imannya. Selanjutnya, 2. Menyusun teks dakwah. Langkah-langkah menyusun teks dakwah yaitu menentukan tujuan dakwah, menetapkan judul khutbah, menentukan uraian materi, bahasa yang digunakan, dan cara penyampaian. Uraian materi mengacu pada judul ceramah, misalnya hubungan antara ilmu dan iman, kewajiban beramal dengan ilmu, nilai manusia tergantung iman dan amal. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kalian semua dan bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah wawasan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.